Deh, siapa-siapa yang udah di sini? Monica, Rini, Rindi, Eksanti, Emma, Cika, Atep, Fitri. Oke. Ya, Pak. Oke, kita mulai aja ya. Oke, kita lanjutkan kuliah farmakologi kita pada malam. Oh ya, saya belum rekam ya. Oh udah rekam ya. Oke, selamat malam semua. Kita lanjutkan kuliah kita farmakologi ya. Kita udah habiskan lumayan banyak ya. Udah semua yang saraf simpatetik udah habis, simpatetik udah habis ya, saraf otonom habis semua. Sekarang kita pergi ke beberapa obat jantung ya, obat jantung yang penting ya. Nah, hari ini saya akan memberikan dua golongan yang penting, yaitu kalsium channel blockers dan nitrat ya. Dua golongan ini mereka ini adalah vasodilator. Ya, apa itu vasodilator? Yaitu yang dapat menyebabkan pelebaran pada pembuluh darah. Ya. Nah, slide yang ini adalah slide saya ketika saya mengajar di Malaysia. Jadi tadi saya belum sempat untuk perbaiki ke bahasa Indonesia semuanya ya. Jadi masih dalam bahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisnya nggak susah kok. Kita akan lihat sama-sama ya. Kalau kalian merasa susah, nanti ya mudah-mudahan saya ada waktu untuk memperbaiki ini ya. Jadi kita untuk menjelaskan ya peranan kalsium dalam kontraksi di sel. Kemudian beberapa tipe kalsium antagonis ya, dan juga rasional behind the use of kalsium antagonis ya, untuk hipertensi dan untuk ischemic heart disease. Nah, sekarang regulasi dari kalsium di dalam sel ya, intraselular. Oke. Kalsium memainkan peranan yang amat penting ya, yaitu di dalam pembentukan tulang dan gigi ya, kemudian juga dalam blood clotting, apa itu, pembekuan darah ya, dan juga untuk melepaskan neurotransmitter. Kamu masih ingat nggak yang kayak saya bilang asetilkolin yang kemarin itu ya, dilepaskan dari vesikelnya, dia memerlukan kalsium ya. Kemudian juga untuk mempertahankan ya tekanan muscle otot ya, karena otot-otot kita lemes kalau nggak ada kalsium ya. Dan juga dia untuk sel-sel saraf ya, untuk excitability dari sel-sel saraf dan juga jaringan otot kita ya. Nah, konsentrasi kalsium di dalam sel itu ditulisnya begini ya, dalam kurung kalsium 2 plus I ya. I itu namanya intraseluler ya. Jadi konsentrasi kalsium intraseluler itu mengatur ya aktivitas beberapa protein ya, yaitu enzim, channel-channel ya, yang ke ion channel-channel itu ya, transporter, dan juga transcription factors. Oke. Nah, ada zat yang namanya kalmodulin. Apa itu kalmodulin? Kalmodulin itu adalah suatu protein dimerik ya. Kan kamu tahu itu polimer ya. Polimer itu banyak molekulnya. Kalau dimer itu hanya 2 ya. Jadi dia hanya dimeric protein ya, proteinnya 2 dengan 4 ya situs untuk mengikat kalsium. Jadi 4 calcium binding site ya. 4 tempat untuk mengikat kalsium. Jadi kayak ada 4 capitan gitu ya. Nah, setelah kalmodulin ini mengikat kalsium, ya dia akan menjalani suatu perubahan konformasi. Ya, konformasi itu bentuk ya, perubahan bentuk ya. Dan dia akan mengikat protein-protein lain. Nah,
Regulasi dari intraselular kalsium masih sama ya. Jadi kalsium di dalam dalam sel ya itu konsentrasinya 10⁻⁻⁷ ya mol. Berarti dikit sekali ya, 0,000001 gitu ya, 7 kali ya, -7 ya per liter ya. Tetapi outside the cell ya itu 2,4 kali 10⁻⁻3. Jadi banyak mana? Yang di luar atau di dalam sel? Banyak mana? Yang di luar ya, yang di dalam ya. Banyak di luar ya. Di luar kan cuma -3. Berarti kalau -3 itu 0,0024 gitu kan? Ya. Kalau ini 0,000001. Jadi jauh lebih banyak di luar daripada di dalam. Ya, ingat dalam sel kita selalu dalam itu lebih negatif, ya. Di luar itu lebih positif. Oke? Nah, kebanyakan ya kalsium di dalam sel yang sedang istirahat ya. Jadi resting cell, sel sedang istirahat ya. Kebanyakan kalsiumnya itu disimpan di dalam organel. Organel itu suatu bagian dari sel ya. Nah, organel apa yang menyimpan kalsium yaitu endoplasmik atau sarkoplasmik retikulum ya dan dalam mitokondria. Oke? Nah, itu tergantung kalau pada otot itu disebut sarkoplasmik retikulum SR ya. Tapi kalau dalam jantung ya itu disebut endoplasmik retikulum. Ya. IR, oke. Nah, regulasi dari kalsium itu meliputi 3 mekanisme, yaitu kontrol kalsium masuk. Ya, jadi masuknya kalsium, kemudian pengaturan dari kalsium extrusion keluarnya. Ya, jadi ini keluarnya kalsium, ini masuknya kalsium. Oke, dan juga perubahan antara kalsium. Ya, jadi pertukaran kalsium ya antara sitosol. Sitosol itu cairan di dalam sel ya dengan intraselular. Sitosol ya, between the cytosol and intracellular store. Oke. Antara sitosol itu berarti di dalam cairan sel itu dengan stok ya, store itu stok ya, stoknya yang ada dalam ini IR dan SR. Jadi dalam sel itu dia disimpan di dalam endoplasmic reticulum atau sarkoplasmic reticulum ya. Nah, selalu ada pertukaran ya antara kalsium di dalam simpanan itu dan di luarnya, tetapi masih dalam sel, ngerti nggak? Jadi dalam sel itu ada endoplasmic reticulum dan sarkoplasmic reticulum ya. Nah, sarkoplasmic ini SR ini di jantung ya, IR itu di biasa ya, di sel biasa. Oke. Nah, selalu ada exchange. Nah, kalsium entry. Jadi masuknya kalsium ya ke dalam sel, oke. Ada 4 rute-rute pokok ya di mana masuknya kalsium dalam sel. Oke, yaitu voltage gated channel kalsium ya. Jadi channel kalsium yang gate itu apa? Gate itu pintu ya, pintu gerbang ya. Jadi gerbangnya itu diatur oleh voltase. Voltase itu listrik ya. Jadi elektrik ya. Jadi dia voltage gated ya. Dia dijaga ya oleh perubahan voltage. Oke. Ada yang ligand gated. Ligand gated artinya apa? Ligand itu molekul lain yang mengikat ya. Jadi kalau dia mengikat molekul lain, maka si pintu gerbang bisa terbuka ya. Nah, itu dia ligand gated. Oke. Dan ada sodium kalsium exchange. Jadi sodium natrium ya, natrium dengan kalsium bertukar exchange ya. Ada juga kalsium yang
disimpan di dalam store-nya, yaitu di SR dan di IR tadi itu ya. Dan itu bisa dikeluarkan lagi. Jadi ada 4 ya, 4. Yang dari luar itu ada 3 dan 1 ini yang udah di dalam sel ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ada 4 kan tadi kan. Yang pertama voltage gated calcium channel ya. Yang kedua ligand gated calcium channel. Kemudian yang ketiga store operated, mana itu? Ini natrium dan kalsium exchange ya. So natrium keluar, kalsium masuk ya. Natrium keluar, kalsium masuk, exchange. Oke. Okay? Dia ada juga di sini kalsium boleh masuk store operated calcium channel ya. Store operated calcium channel. Kalsium masuk aja. Oke. Okay? Nah, dalam endoplasmic reticulum, endoplasmic reticulum, ya, itu dia terdapatlah kalsium bisa masuk dan keluar, ya. Nah, ada reseptor yang dinamakan ryanodin, ya. Ada reseptor namanya IP3. Nah, yang voltage gated calcium channel ini ya, ini yang penting nih, voltage gated calcium channel. Dia ubiquitous. Ubiquitous artinya ada di mana-mana, ya. Ada di mana-mana di dalam sel-sel yang dapat excite, ya, dapat terjadi action potential, tahu nggak? Ya, jadi ada sel-sel di mana dapat menjalani action potential seperti sel-sel otot, ya. Jadi itu banyak sekali voltage gated-nya, ya. Kemudian dia sangat selektif kepada kalsium. Jadi dia nggak bisa terbuka dengan natrium atau kalium ya. Maunya hanya dengan kalsium. Oke. Okay? Nah, dia memungkinkan kalsium untuk masuk ke dalam sel whenever the membrane, ketika membrannya ya mengalami depolarisasi ya, karena itulah disebut voltage gated. Oke. Okay? Nah, ada 5 tipe reseptor ya pada voltage gated itu. Yang tipe L itu namanya long lasting. L ya, berarti dia panjang. Cara bekerjanya panjang, dia kalau mengikat dia panjang, long lasting ya. Main calcium source for contraction in muscle and cardiac muscle. Jadi dia sumber kalsium ini ya. Nah, T itu transient. Transient itu ada pada cardiac pacemaker dan atria ya. N itu adalah bukan L dan juga bukan T. Dia itu ada di terminal-terminal saraf, ujung-ujung saraf. Maksudnya di ujung-ujung saraf ya. Demikian juga P dengan Q itu juga ada di ujung saraf. Nah, R aku kurang tahu ya R di mana. Oke, jadi ada 5 tipe L, T, N, P, R. Ada Q juga ya, P dan Q. Oke. Nah, sekarang bagaimana pengaturan kontraksi otot polos? Oke. Nah, influx of calcium, jadi kalsium masuk ke dalam sel ya melalui L-type. Dan tadi kan L-type sudah tahu, L-type channel ya. Dia akan men-trigger, apa itu trigger? Merangsang ya, merangsang kalsium release, kalsium, pelepasan kalsium dari ya depositnya ya, yaitu dari intracellular store, artinya yang sarcoplasmic reticulum ataupun endoplasmic reticulum ya. Jadi pada sel-sel biasa itu disebut endoplasmic reticulum. Pada sel-sel di jantung itu disebut sarcoplasmic reticulum, SR ya. Dan the inner surface of cell membrane. Jadi dia akan men-trigger. Jadi masuknya kalsium
ke dalam sel, malah dia akan men-trigger keluarnya kalsium. Ya, jadi seakan-akan dia pancing, ya, pancing kalsium itu keluar dari sarkoplasmik retikulum. Ya. Kemudian kalsium tadi sudah kita sebut-sebut kalmodulin tadi ya. Kalsium akan mengikat kalmodulin, ya, kemudian menjadi kalsium kalmodulin kompleks, ya, jadi komplekso antara kalsium dan kalsium dengan kalmodulin, ya. Nah, dia akan mengaktifasi suatu enzim protein kinase, ya. Nah, it facilitates the phosphorylation of myosin. Jadi dia pun akan terjadi fosforilasi miosin, ya. Nah, jadi nantinya miosin akan ketemu dengan aktin, ya. Kemudian akan terjadi kontraksi otot, ya, otot polos, ya, kontraksi otot polos. Nah, ini tadi ya dalam penggambarannya. Tadi kan keterangannya ya, kalsium akan berikatan dengan kalmodulin. Dan kalmodulin ya akan apa namanya tadi saya bilang ya, dia akan mengikat ya kepada suatu protein kinase PK ya, protein kinase ya, kemudian akan menyebabkan ya pengikatan antara miosin fosfat ya kan, dia miosin fosfat dengan aktin. Ya, dan kalau myosin dengan aktin ya kan, itu termasuk pekerjaan otot ya. Jadi terjadilah kontraksi. Oke. Jadi dibukanya ya reseptor ya, reseptor dari channel itu. Oke. Kemudian depolarisasi ya, kalau kalian lihat di sini ya. Jadi nantinya ya dia akan menimbulkan kontraksi ya. Di sini akan menimbulkan menaikkan intraselular kalsium ya. Nah, ini opening of ROC. Jadi tadi apa? ROC ya, dan VOC ya. Oke, mungkin di sini ini lebih, nanti mungkin saya akan delete lah yang itu ya, yang sebelumnya ini ya, kita ganti yang ini aja. Oke. Jadi di sini ada ligand gated calcium channel ya, ada L-type ya. L-type itu voltage gated. Oke. Nah, ini plasma membrane. Kemudian dia masuknya kalsium ini akan men-trigger keluarnya kalsium dari sarkoplasmik retikulum ya. Nah, kalsium akan keluar, kalsiumnya keluar ya, akhirnya daripada ini dia akan terus di perubahan ya, menjadi perubahan, dia mengikat pada KEM ini ya, KEM. Kemudian dia menjadi myosin light chain kinase ya, MLCK, yang akan menyebabkan myosin itu berikatan dengan P fosfat ya. Nah, kemudian terjadilah kontraksi. Ada yang mau tanya nggak di sini? Jadi ini diagram kontraksi ya, di mana kontraksi ini disebabkan oleh kalsiumnya masuk ya. Nah, kalsium intraselulernya meningkat, akhirnya terjadi kontraksi.
Nah, apa hubungannya dengan ini? Jadi yang kontraksi ini yang dapat menyebabkan kontraksi, contohnya agonis ya, agonis yaitu noradrenalin, histamin, angiotensin ya. Nah, kalau ini kalsium channel blocker masuk, dia malah akan menurunkan ya, dia menurunkan. Oke. Nah, relaksasi potassium channel activator di sini ya, dia karena dia mengaktifasi potassium yaitu kalium ya. Nah, PDE inhibitor dia menginhibit, menghalangi ini ya dari siklik EMP ini. Menghalangi. Oke. Dan ada agonis-agonis lain seperti beta agonis, adenosin, prostasiklin. Ya, ini di antara sini. Nah, ada satu lagi yaitu NO. NO itu nanti kita akan belajar ya, nitrous oxide ya. Dan dia juga akan menambah ini. Ya. Menambah pada akalnya ya, menambah pada vasodilatasinya ya. NO itu akan menambah vasodilatasi. Oke, nanti kita akan mempelajari tersendiri. Nah, kita fokuskan sekarang kepada kalsium antagonis ya, atau kalsium channel blockers ya. Nah, sinonimnya adalah kalsium channel blocker, seringnya kita menyingkatkan dengan CCB ya, oke. Ada 3 kelas kimia, yaitu pertama adalah dihidropyridin ya, contohnya nifedipin, amlodipin, nisoldipin, nikardipin, felodipin, nimodipin, ya, nimodipin. Oke, yang golongan kedua phenylalkylamine ya, contohnya verapamil, tiapamil ya, ini adalah benzoalkylamine ya. Ketiga adalah benzotiazepin ya, contohnya adalah diltiazem. Jadi kita ada ini yang sering, ini juga sering verapamil, diltiazem juga sering ya. Nah, tapi dia sebenarnya dari 3 golongan kimia yang berbeda. Ya, kalau kalian lihat inilah nifedipin, enggak usah dihafal ya, cuma dilihat aja. Oke. Nah, inilah verapamil. Apakah ada mirip-miripnya enggak? Ya, kalian pernah lihat pasti ya. Verapamil itu apa? Isoptin ya. Nah, diltiazem itu juga ya. Kemudian nifedipin udah pasti pernah dengar. Adalat itu adalah slow release action ya dari nifedipin. Oke. Nah, bagaimana mekanisme kerja mereka ya? CCB itu akan mengikat ya alfa 1 subunit daripada channel L type ya, karena dia itu banyak mengurangi CCB itu dia mengikat alfa 1 subunit alfa 1 dari kalsium channel L type ya, sehingga dia akan menghalangi difusi kalsium ya melalui channel ini yang dibuka ini ya. Jadi intinya dia menghalangi L-type kalsium channel ya. So karena dia yang seperti digambar itu, tetapi kebalikannya ya, yaitu dia akhirnya menginhibit menghambat ya kontraksi otot. Tadi kan sudah disebut ada 3 kelas ya, 3 kelas yang berbeda ya dari kalsium channel blocker ini ya.
Nah, nifedipin itu lebih kepada, dia selektif kepada otot polos. Ya, verapamil lebih selektif kepada otot jantung. Sedangkan diltiazem dua-duanya, ya setengah-setengah. Oke, bisa otot selektif ataupun otot jantung, ya. Nah, apa profil dari nifedipin? Oke. Nah, tekanan darah arteri, ya, arterial blood pressure akan turun, ya, sebab akan ada dilatasi karena dia kan mencegah masuknya kalsium sehingga terjadi relaksasi, bukan kontraksi tapi relaksasi, ya, karena dia relaksasi sehingga dia menjadi jadi dia ada dilatasi. Kalau pembuluh darahnya dilatasi, berarti pembuluh darahnya lebih lebar, ya. Kalau lebar berarti tekanan darahnya, ini PVR itu apa? Peripheral vascular resistance, ya. Jadi resistance itu gitu loh. Kalau tekanan darahnya kita tinggi, resistennya juga tinggi. Karena apa? Karena untuk bahan jantung itu mau mempah darah keluar dari jantungnya, tekanan darah di luar harus lebih rendah sebenarnya, ya. Kalau tekanan darah lebih tinggi, maka ada sesuatu problem di sini, ya. Nah, kita perlu menemukan ujung apa? Jadi dia tekanan darahnya akan turun, ya. Nah, central venous pressure, tekanan vena sentral, ya, juga akan turun karena adanya venodilation. Ya, jadi jangan lupa kalau tekanan darah kan, ya, ada di arteri dan vena, ya. Nah, di sini arteri akan turun, vena juga akan turun, ya, sehingga dia akan menurunkan preload. What is preload? Apa itu preload? Preload itu adalah jumlah cairan, misalnya jumlah cairan akan masuk ke jantung, itu namanya preload. Itu contoh dari preload, ya. Jadi aliran darah koronari. Koronari itu di mana? Di jantung, ya. Jadi pembuluh darah koronari itu di jantung, ya, yang membawa oksigen dan nutrien ke dalam sel ginjal, ya, di jantung. Oke. Jadi alir darah koronari ini akan meningkat, ya, karena ada dilatasi koronari arteri. Jadi bagus karena dia akan meningkat karena ada arterinya membesar, ya, karena arterinya membesar banyak darahnya masuk kan, jadi lebih banyak tekanan darah. Nah, heart rate, ya, denyut jantung dan cardiac output akan increase, naik, ya, untuk merespon refleks, ya, respon terhadap decrease penurunan BP, ya, BP apa? Jadi ABP ini apa? Arterial blood pressure. Jadi tekanan darah di arteri turun, ya, sehingga sebagai refleks itu sebagai jawaban, ya, refleks dari ini, maka kecepatan denyut jantung dan cardiac output harus naik, ya, akan naik. Oke. Jadi kamu harus garis bawahi, kalau tekanan darah kita turun, maka akan diikuti oleh peningkatan denyut jantung, ya, dan cardiac output. Karena apa? Untuk mengembalikan tekanan darah lagi. Tapi kadang-kadang dia tidak dapat mencapainya, ya. Kemudian kita karena apa? Karena BP
BP itu kan blood pressure, ya, sama dengan CO. CO itu cardiac output dikali PVR. Jadi kalau PVR-nya turun, ya, kalau PVR turun, ya, kalau inilah coba sini ya, kalau PVR-nya turun maka tekanan darah pun akan turun juga, ya. Nah, tuh. Cardiac output itu adalah volume darah yang keluar, ya, dari ventricle kiri. Itu cardiac output. Nah, rumusnya yang kita harus ingat, BP itu blood pressure itu sama dengan cardiac output, ya, ditambah PVC. Oke, dikit lagi kok ini ya. Nanti dikit lagi. Jadi bagaimana ini ya? Jadi vasodilatasi tadi sudah kita lihat ya, akan menurunkan peripheral resistance ya. Kemudian tekanan darah pun turun. Nah, akan terjadi refleks. Refleksnya itu untuk meningkatkan heart rate dan cardiac output ya, sehingga blood flow ya di pembuluh darah koronari pun akan naik. Nah, untuk verapamil tadi kan kita sudah ada nifedipin ya. Untuk verapamil heart rate ya, yaitu laju detak jantung, dan CO cardiac output ya. CO itu cardiac output, yaitu jumlah darah yang keluar ya, akan menurun ya karena adalah negatif kronotropik. Kronotropik itu yang artinya untuk memicu misalnya general absolusi cardiac output untuk apa tadi saya bilang, kronotropik ya, negatif kronotropik. Krono means apa? Krono maksudnya tempo ya. Jadi kronotropik dan inotropik. Inotropik itu kekuatan memompa ya, kekuatan jantung memompa itu inotropik. Kronotropik itu kecepatan memompa ya. Jadi karena ada verapamil itu kan dia menekan kecepatan ya, menekan ke verapamil ini loh ya, dia menyebabkan dilatasi ya, lebih kepada pembuluh darah ya, sehingga ABP akan turun, arterial blood pressure turun ya, akan mengakibatkan turunnya CO ya. Nah, CVP, apa itu CVP? Central venous pressure ya, central venous pressure ya, itu harus akan turun ya, akan turun. Oke. Jadi central venous pressure pun akan ikut turun due to increase cardiac function ya. Jadi CVP di vena pun ya akan turun juga ya. Kemudian coronary blood flow moderately increase. Jadi aliran darah ke pembuluh-pembuluh koroner ya akan meningkat, dan peripheral resistance moderately reduce. Jadi resistance peripheral, akan turun ya karena ada vasodilator. Jadi resistance itu kan artinya kalau semakin kecil pembuluh darah maka resistennya semakin besar ya. Jadi coronary blood flow-nya itu akan increase ya, dan resistensinya akan turun. Oke. Karena dia adalah vasodilator. Nah, jadi ini peripheral vascular resistance turun, BP turun dulu ya, maka peripheral vascular resistance turun ya. And ini turun juga karena apa? Ya, karena heart rate dan cardiac output turun.
Nah, kalau kita membandingkan antara CCB dengan obat-obat CVS lain, ya, contohnya nanti kita akan pelajarin di nitrat, ya, beta blocker kita udah pelajarin seminggu lalu. Nifedipine sekarang, ya, jadi yang golongan nifedipine ini yaitu golongan dihidropyridin, ya, dan verapamil dan diltiazem. Ini adalah 3 obat, ya, yang sempurna, 3 obat yang satu kelompok, ya. Nah, nitrat dia akan menurunkan BP. Jadi semuanya akan menurunkan blood pressure, ya. Nitrat, beta blocker, nifedipine, verapamil dan diltiazem. Heart rate, ya, ini meningkat. Oke, tapi yang beta blocker itu menurun, ya. Ya, karena fitrahnya, sifatnya beta blocker itu adalah menurunkan heart rate, ya, menurunkan kecepatan dari jantung itu. Nah, verapamil juga turun, tapi nifedipine ini akan naik. Kenapa dia naik? Karena adanya cardiac output, ya, dia akan turun, ini akan naik. Nifedipine naik. Kenapa naik? Karena heart rate-nya naik sebagai kompensatori, ya. CVP semuanya kebanyakan adalah turun, tetapi verapamilnya naik dan nitratnya turun juga. Oke. Jadi hanya beta blocker yang naik nih, peripheral resistance. Coronary blood flow. Nah, ya, karena dia penting banget untuk heart failure atau Gaussian ini, ya. Jadi coronary blood flow 0, ya, beta blocker dia akan turun, nifedipine akan naik, ya, verapamil juga naik, ya, diltiazem juga naik. Oke, jadi ini 3 ini akan menaikkan coronary blood flow, ya. Nitrat harusnya juga menaikkan, tapi nggak tahu kenapa enggak, ya, 0. Ya, apa tadi saya? Nah, pemakaiannya secara klinis apa? Ya, pertama dipakai untuk aritmia, ya, misalnya verapamil, ya. Dia itu untuk merendahkan, memperlambat, ya, slow down, memperlambat ventricle, ya, denyut ventricle, memperlambat denyut ventricle pada waktu rapid atrial fibrillation, ya, karena ya, kamu tahu kan atrial fibrillation itu, ya. Jadi itu jantung itu kayaknya cuma fibrilasi, ya. Nah, kita kalau terlalu cepat akan rugi itu orang karena obatnya tidak dapat dimakan atau dikonsumsi. Tadi apa sih saya sampai? Jadi dia aritmia pokoknya untuk menurunkan, ya, ventricular rate, oke, untuk mencegah recurrence, ya, timbulnya kembali supraventricular tachycardia, yaitu di mana jadi kecepatan, ya, jadi jantung itu cepat banget, ya. Nah, jadi pokoknya yang harus kamu hafalkan itu adalah aritmia, hipertensi, dan prevent angina, ya, pada semester ini mencegah angina. Angina itu angina, ya, yaitu chest pain, ya, karena penumpukan dari kolesterol ke dalam pembuluh darah, ya. Nah, itu dapat dicegah melalui dihidropyridin dan diltiazem. Nah, apa kita punya efek samping, ya, dari obat ini, ya. Efek sampingnya apa? Yaitu pertama adalah flushing, ya, flushing
headache. Apa itu? Pusing ya. Vasodilator. Oke, flushing itu kemerahan ya karena dia vasodilator. Jadi pembuluh darah tuh jadi kamu tahu nggak kalau orang bule ya, kalau orang bule atau orang di gunung-gunung tinggal di gunung-gunung, pernah kamu lihat terjadi apa mukanya pipinya merah-merah, ada nggak? Pernah, Pak. Nah, merah-merah gitu ya. Ada, Pak. Atau kalau kamu malu, pipinya merah nggak? Malu. Ya, kalau kamu malu pipinya merah itu kenapa? Karena ada pembuluh darahnya itu membesar, ya. Nah, jadi disitulah karena kalau minum obat ini dia pembuluh darahnya membesar, ya. Jadi dia akhirnya merah, flushing. Oke? Nah, kalau chronic use artinya digunakan selama jangka panjang, ya akan terjadi ankle swelling. Sini nih, ya ankle swelling, bengkak pada kaki. Oke? Nah, arteriolar dilatasi. Jadi aneurisme itu dilatasi di arteri, ya. Dan increase permeability of post capillary venula. Jadi di venula venula itu vena-vena yang kecil, ya. Jadi permeability-nya di vena-vena kecilnya itu. Oke. Verapamil dapat menyebabkan konstipasi, heart block, dan heart failure itu gagal jantung ya menjadi lebih berat, lebih parah ya. Dan juga untuk ini bisa terjadi gum hyperplasia. Jadi dia punya gusi ini ya, gusi jadi lebih tebal, hiperplasia, jadi lebih tebal. Ada yang sampai giginya udah ketutup setengah ya dari gusinya. Oke, nah ini adalah suatu ringkasan kalau kalian mau baca ya. Apa dipakainya untuk apa? Hipertensi ya. Angina pectoris itu untuk nyeri dada jantung ya, dan untuk aritmia. Ya pokoknya ini antara 3 indikasi yang saya sebutkan ya. Kemudian ini adalah regimennya ya, yaitu misalnya 300 sampai 120 ya per hari. Itu semua ini adalah suatu summary ya. Ini half life-nya, half life setengah ya. Mana yang paling panjang? Amlodipin paling panjang ya. Maka dia dapat diberikan sehari sekali. Felodipin juga ya. Nah, karena nifedipin ya plasma 1 sampai 2 jam ya, nifedipin 5 jam. Nah, ini bagaimana dia di metabolisme. Ada yang di metabolisme di hati saja ya, ada yang dua-duanya. Ya, kemudian ada adverse effect. Jadi apa efek sampingnya ya. Of course kayak hipotensi dan bradycardia kamu sudah tahu lah, yaitu dari actionnya juga. Action maksudnya cara kerja ya. Nah, kontraindikasi verapamil ditambah diltiazem, kan dia sama-sama kayak bukan satu golongan sih, cuman dia sama-sama non dihidropiridin ya, dan dia dia itu hampir sama kan calcium channel blocker. Jadi kalau kita gunakan bersama ya, pasien itu akan terjadi heart block. Oke. Nah, semua calcium channel blocker itu dari kita bahas ya, harus diberikan secara hati-hati ke dalam pasien yang menerima digoxin dan beta blocker. Why? Ya, karena beta blocker dan digoxin dua-duanya akan memperlambat denyut jantung ya. Nah, kalau dia memperlambat denyut jantung, maka CCB juga memperlambat denyut jantung. Nanti kelebihan ya, denyut jantung terlalu lambat. Itu pun akan menyebabkan gagal jantung. Ya. Udah habis ini. Kalian masih bisa nggak bertahan 15 menit lagi? Bisa, Pak. Ya, saya habiskan. Bisa, Pak. Saya habiskan ini lagi ya, habiskan yang satu lagi, bentar. Iya.
Pak, Ah, kan nifedipin itu buat darah tinggi, amlodipin juga. iya. Nah, kalau misalnya orang yang biasa minum amlodipin, terus diganti nifedipin bisa, Pak? Atau sebaliknya? Bisa aja. Cuman nifedipinnya harus yang panjang ya. Tahu nggak? Panjang. Jadi ini kan tadi amlodipin kan. Ini tadi kalau kamu lihat amlodipin dia kan 30 sampai 60 ya. Jadi dia itu panjang masa kerjanya. Velodipin juga panjang ya. Nah, tapi nifedipin ini pendek hanya 5 jam. Ya, jadi maksud saya kita boleh pakai nifedipin juga karena satu golongan kan. Cuman nifedipinnya nggak boleh yang singkat, nggak boleh yang singkat. Yang harus yang ini loh, harus yang ini, ya, yang adalat oros. Ada kan adalat oros? Oh iya. Nah, ya, dia nggak boleh yang nifedipin ini. Kalau nifedipin ini nggak boleh. Ya, nanti dia nggak bagus ini nifedipin yang langsung itu ya. Itu hanya untuk indikasi seperti apa? Bukan untuk dia ini lebih ke arah bukan untuk hipertensi ya, dan dia lebih ke arah hipertensi yang gawat sekali karena dia perlu cepat. Nah, boleh ini, tapi harus hati-hati ya. Nah, sebaiknya kita pakai yang lepas lambat ya. Terima kasih, pertanyaan yang bagus. Ada pertanyaan lain lagi? Pak, adalat oros bukannya ada yang 30 sama yang berapa ya? Kalau nggak salah ada 2 ya, Pak? Iya. Nah, itu kan tadi kan bisa diganti tuh pakai adalat oros. Nah, adalat orosnya bisa milih pakai yang mana aja. Ya, kita lihat kita kan dia kan nggak bisa langsung ganti miligram per miligram karena kan nggak sama obatnya kan. Jadi kamu lihat tapi jangan kamu ganti pasien, kalau pasien yang resep jangan langsung kamu ganti ya, karena obatnya lain ini. Iya, Pak. Jadi kita harus dengan seizin dokter ya, kayak gitu ya. Dia bukan pergantian generik loh ya. Dia obatnya memang dalam golongan yang sama tapi agak lain ya. Jadi kalau mau ganti itu caranya itu misalnya sekarang yang tadi kan kalau di amlodipin itu ya dia 10 miligram ya kan. Nah, kalau nifedipin itu 15 sampai 30 miligram per hari ya, 40 kalau dia gunakan sublingual. Oke. Jadi antara 10 sampai 60 miligram per hari. Ya, 60 mg per hari. Jadi kalau amlodipin 10. Jadi tergantung kamu lihat. Kalau dia pakai amlodipin yang 10, berarti nifedipinnya kita bisa pakai agak tinggi dikit, ya. Ya, mungkin 20, 30 gitu. Tergantung kamu lihat dosis di sininya udah tinggi apa masih rendah gitu. Ya. Cuman sebaiknya kalau kita ganti obat, kita pakai dulu yang dosis rendah. Kalau nggak mampu baru kita naikkan lagi dosisnya gitu, supaya nggak kaget ya. Oke, saya mau ini dulu ke Pak, Cika mau tanya, Pak. Kalau misalnya ada pasien hipertiroid, itu kan biasanya ada darah tinggi atau hipertensi. Dia bisa pakai golongan obat yang ada kalsium channel blockersnya, Pak. Nah, ini ada satu pertanyaan yang bagus ya. Kalau hipertiroid ya, itu dia bagusnya pakai beta blocker, terutama propanolol. Karena beta blocker propanolol dia itu akan menurunkan tiroid juga, ya. Ngerti nggak? Nah, jadi obat yang paling bagus untuk itu adalah beta blocker. Kalau orangnya mempunyai hipertiroid. Ya, apakah boleh pakai kalsium antagonis? Boleh. Ya, cuman kalau orang itu udah pakai beta blocker, jangan pakai kalsium antagonis, nanti dia berinteraksi. Kan tadi saya udah kasih slide-nya kan. Kalau diberikan bersamaan dengan kalsium antagonis, ini beta blocker harus hati-hati. Ya, karena dia bisa menyebabkan denyut jantungnya menjadi sangat lambat. Ya. Nah, pilih salah satu, mau beta blocker atau mau CCB, ya, pilih salah satu. Kalau orang itu mempunyai hipertensi,
ya. Cuman selalu kalau buku itu bilangnya pilih beta blocker karena beta blocker dapat menghambat menurunkan tiroid, ya, menghambat perubahan antara dari tiroid yang aktif menjadi non aktif menjadi aktif. Jadi T4 menjadi T3 itu ya. T4 kan yang non aktif, yang aktif itu T3. Jadi dia akan dihambat gitu. Oke, saya mau ngajar tentang nitrat sebentar ya. Nitrat cuman beberapa slide, mungkin kalau nggak salah 12 slide ya, sebentar aja. Dan kalau kalian sudah belajar ini, jadi nitratnya gampang sekarang ini ya. Mana ini? Tunggu. Nah, ini ya. Nitrat organik. Oh, ada 16. Nah, bentar aja kok ini. Oke, ini vasodilator lokal ya. Nah, nitrat organik ialah vasodilator bersifat gas yang poten ya. Nitrat oksida ya adalah vasodilator yang bersifat gas yang poten. Nitrat oksida dihasilkan oleh arginin dalam tubuh kita ya, dan metabolit aktif dari obat-obat yang melepaskan NO ya, dia disebut juga NO donor. Jadi nitrat organik ini dapat dihasilkan oleh endogenus dan eksogenus ya. Kalau endogenus dia itu dibuat ya oleh endogenus NO adalah NO yang disintesis oleh enzim nitrit oksida sintetase NOS ya, singkatannya NOS. Oke. Dan NOS ini ya dapat distimulasi oleh obat-obat seperti oleh zat-zat seperti itu muscarinic agonis. Asetilkolin, kamu masih ingat asetilkolin kan, ACH itu asetilkolin ya. Asetilkolin, kemudian histamin ya, bradikanin dan lain-lain sebagainya. Hidralasin juga ya. Dia menstimulasi NOS. Ya, sehingga meningkatkan sintesis NO. Oke. Meningkatkan ya. Nah, dan dia ada juga yang eksogenus. Eksogenus itu maksudnya dari luar ya. Eksogenus NO adalah NO yang dilepaskan oleh molekul-molekul yang mengandung nitrat, karena dia molekulnya memang mengandung nitrat ya, seperti nitroprusid, nitrat dan nitrit. Nitroprusid bereaksi dengan oksigen dan melepaskan nitrat secara spontan ke dalam darah. Sedangkan nitrat dan nitrit memerlukan enzim ALDH2 dan senyawa tiol. Nanti kita mulai ya, tiol seperti sistein untuk melepaskan NO. Oke. Ya, jadi apa bedanya nitroprusid dengan nitrat dan nitrit? Ya. Nah, kemudian kita next, sintesis dan cara kerja dari NO ya. Nah, yang tadi mekanisme endogenus tadi kan yang sudah saya jelaskan ya. Muscarinic agonis ya, seperti asetilkolin ya. Asetilkolin kan muscarinic agonis, ingat nggak? Ya, bradikinin, substan P dan lain-lain, dia meningkatkan kadar kalsium intraseluler. Ingat nggak kalsium intraseluler ditulisnya begitu ya? Dan menyebabkan ikatan kalsium dengan kalmodulin, tadi kan sudah saya jelaskan. Oke, akhirnya mengubah NOS ya dari inaktif menjadi aktif ya. NOS yang aktif mengubah arginin menjadi NO ya, NO dan citrulline. Jadi ini bagaimana dari aktif, kemudian ini kan enzim nih. Enzim akan mengkatalisa perubahan dari arginin menjadi NO ya.
Kemudian mekanisme eksogenus yaitu dia NO-nya disumbangkan ya oleh nitrat, nitrit dan nitroproksid. Ya. Nah, NO yang dihasilkan akan mengaktifasi guanylyl siklase. Ya, itu adalah suatu enzim. Guanylyl siklase ya dari yang tidak aktif menjadi aktif karena NO. Oke. Nah, yang kemudian dia akan mengubah GTP menjadi cyclic GMP. Ya. And cyclic GMP akan mengubah relaksasi menyebabkan cyclic GMP ini menyebabkan relaksasi ya dengan menghambat masuknya kalsium ke dalam sel otot polos pembuluh darah dan juga mendefosforilasi myosin light chain ya, lihat sebelahnya. Oke. Ya, kalau kita lihat slide ini ya, jadi NO ini ya bisa dihasilkan oleh nitrat dan nitrit. Ini yang exogenous ya. Kemudian ini yang endogenous ya dari arginin ya jadi nitric oxide ya. Nah, nitric oxide tadi dia akan mengubah CG ya, guanylyl cyclase ya. Dan guanylyl cyclase ini akan mengubah GTP jadi cyclic GMP ya. Dan GMP menjadi cyclic GMP menjadi GMP. Nah, cyclic GMP ini dia mengkatalisa dari myosin light chain ya, myosin light chain fosfat ya, jadi difosforilasi. Jadi fosfatnya diambil. Fosfatnya diambil dia jadi myosin LC. Ya, karena nggak ada fosfatnya lagi, dia jadi relax. Tadinya kan kontraksi, terus menjadi relax. Karena ini ya. Oke. Efek lain dari NO selain vasodilatasi. Jadi yang pertama efek yang paling itu adalah vasodilatasi. Selain itu dia dapat juga efek adesi sel-sel ya. NO ini bukan no nih ya, NO nih ya. NO ya dapat mengurangi agregasi platelet. Bagus nggak? Bagus ya. Dan menurunkan adesi neutrofil kepada endotelium pembuluh darah. Ini dua-duanya bagus. Oke. Inflamasi, kerusakan sel dapat meningkatkan sintesis NO. NO dapat meningkatkan inflamasi secara langsung atau melalui simulasi sinkretis bioprostaglandin. Ya, jadi NO dapat menstimulasi sintesis prostaglandin, which is anti-inflamasi, yang dapat menyebabkan inflamasi. Jadi si NO ini ada sisi positif, ada sisi negatif. Ya. Nah, konsentrasi NO yang berlebihan dapat mengubah hemoglobin menjadi methemoglobin sehingga terjadi hipoksia. Ya, jadi sangat penting ya kalau kita kelebihan NO juga nggak bagus karena dia akan mengubah hemoglobin jadi methemoglobin. Methemoglobin itu adalah hemoglobin yang nggak aktif ya, nggak, sehingga dia menyebabkan hipoksia. Dia tidak dapat mengikat oksigen. Nah, klasifikasi dari nitrat organik. Oke, pertama adalah yang short acting yaitu GTN. Ya, kita sebut juga nitroglycerin. Ya, ada yang sublingual SL, ada yang spray ya di bawah lidah, ada yang IV ya IV. Oke. Tadi juga kita lihat ada juga yang krim dan juga injeksi ya, yaitu IV itu ya. Long acting ada juga GTN, seperti GTN topical ointment ya, salep atau transdermal patches koyo ya, itu koyo atau salep karena mereka itu didesain seperti itu ya dengan tambahan zat tambahan dan sebagainya sehingga si GTN itu menjadi panjang masa ininya kerjanya, padahal sebenarnya GTN itu masa kerjanya short acting. Oke. Dan ada ISDN
ISL isosorbit dinitrat ya, ada yang sublingual juga, ada yang oral, ada yang IV juga ya. Yang ketiga adalah ISMO, isosorbit mononitrat ya. Atau di sini disebut IMDUR, kalau di Malaysia sini IMDUR ya. Nah, itu adalah per oral ya. ISMO adalah metabolit dari ISDN ya. Jadi dia lebih cepat dikit karena nggak perlu dimetabolisme lagi ya. Oke. Nah, kalau kalian mau lihat ini gambarnya ya. Jadi dia sublingual, sustained release tablet, transdermal. Ya, ini yang nitroglycerin ya. Ada juga isosorbit. Ya, jadi ini nih yang nitroglycerin ini ya, dia 2 menit 25 menit apa ini? Durasi ya. Jadi onset of action and duration of action ya. So nah, kalau kalian mau lihat lebih jauh, yaitu GTN, itu nitroglycerin ya. Kadang-kadang juga di Amerika disebut NTG ya. Dia itu ini molekulnya yang 1, 2, 3 ya. Dan kita lihat 3 nitratnya ya, 1, 2, 3 ya. Dia ada dalam bentuk yang spray ataupun dalam bentuk tablet ataupun dalam bentuk injeksi ataupun koyok ya, nitroderm. Oke. Dan dia harus ditaruh di bawah lidah ini ya. Ya. Nah, yang isosorbit mononitrat dinitrat dan mononitrat yang di atas ini dinitrat. Kayaknya nitratnya ada 2, 1 dan 2 ya. Sorbit, kamu ingat sorbit kayak sorbitol itu ya. Dia itu 5 ini ya, sorbit. Oke. Dan ini yang mononitrat kan hanya 1 N-nya ya. Ini N-nya ada 2. Ya, ini contoh-contohnya. Nah, ini kapan durasinya onset. Kamu tahu apa itu onset? Onset itu kapan bekerjanya ya. Jadi yang nitroglycerin ini onsetnya cepat sekali ya, 1 sampai 4 detik. Ya, kalau sublingual 1 sampai 3 detik. Oke. Nah, long acting contohnya isosorbit dinitrat dan mononitrat. Ya, ini nggak usah dihafal deh ya, cuman asal kamu tahu aja, bisa lihat di mana gitu ya. Nah, short acting nitrat GTN ya, sublingual dosisnya normalnya adalah 0,4 mg, itu 400 mikrogram ya. Efek hemodinamiknya yaitu tekanan darah sistolik turun 10 mm air raksa ya. Dan heart rate nadi naik 10 kalinya. Ya. Profilaksis 5 sampai 10 menit sebelum olahraga. Oke. Atau 1 2 profilaksis ya sebelum olahraga. Onsetnya 1 sampai 2 menit, nyeri dadanya 3 sampai 5 menit. Jika nyeri masih berlangsung lebih dari 30 ya, 30 menit maksudnya, curiga MI. Ya, jadi kalau kita kasih nih sampai udah 2 kali, 3 kali masih belum bisa juga. Nah, kita curiganya ada MI, yaitu sudah mati jantung, ada jaringan yang sudah mati. Itu MI ya. GTN sangat mudah menguap, rusak oleh panas, kelembaban, cahaya dan menempel pada wadah plastik dan kapas ya. Wajah plastik, oke. Dan kapas, jadi simpan dalam wadah asli, yaitu sida coklat, ya.
apa itu saya bilang wadah asli, yaitu coklat ya, pada kaca coklat, kok sida coklat, kaca coklat ya, kaca coklat. Maksudnya yang dari kaca, bukan dari plastik ya, dan di tempat sejuk dan kering. Oke. Biasanya setelah obat larut di bawah lidah akan terasa sedikit pedas atau menusuk ya. Untuk menghindari ortostatik hipotensi, yaitu tekanan darah turun mendadak ketika berdiri, maka pasien dianjurkan duduk ketika menggunakan obat ini, dan jangan buru-buru berdiri ya. Kalau mau berdiri mesti lihat dulu apakah dia pusing atau enggak. Oke. Mulai dengan dosis rendah 1 tablet. Bila nyeri masih terasa, ulangi dosisnya sehingga 3 kali ya, setelah interval 5 menit ya. Jadi kamu udah pakai nih. Oke. Terus itu sampai nggak ada rasa lagi, berarti udah ya. Tapi kalau dia masih ada serangan lagi, ya ambil lagi 1 lagi tablet, boleh sampai 3 kali. Oke. Nah, dalam ini prinsipnya begitu. Boleh diulangi sampai 3 kali. Nah, nitrat yang long acting ya, biasanya itu untuk pencegahan angina. Angina itu apa? Nyeri dada ya. Jika dihentikan mendadak dapat terjadi penyempitan pembuluh koroner mendadak, yaitu spasm ya kalau dia diberhentikan. Farmakokinetik menghadapi FPE, mengalami FPE, bukan FPI, sorry, salah sebutnya. FPE itu apa? First pass elimination ya. Dia mengalami first pass elimination secara ekstensif ya. Kecuali untuk ISMO tidak ya. So GTN dan ISDN. GTN kan tadi kan isosorbit dinitrat, ini glyceryl trinitrat ya. Itu VD-nya itu kira-kira 3-4 liter per kg, which is ya quite a lot also. Nah, ISMO sendiri VD-nya cuma 0,1 liter per menit ya, karena dia buatnya sampai ISMO ya, ISMO. Dia sudah merupakan metabolisme. Nah, metabolismenya itu di usus, hepar, kulit, mukosa di bawah lidah, dan dalam pembuluh darah. Efek samping pening ya, karena dia ini pening. Kemudian postural hipotensi ketika berdiri ya. Facial flushing, muka jadi kemerahan. Refleks takikardia, denyut nadi cepat karena tekanan darah turun ya. Nah, tidak boleh digunakan bersama Viagra ya, atau sildenafil. Kenapa? Ya, jadi orang yang menggunakan Viagra atau mau menggunakan Viagra, dia harus hati-hati, ya harus tanya dulu apakah punya riwayat ya untuk mana itu, benar ya, sebentar. Apakah dia punya riwayat menggunakan nitrat, orang yang menggunakan Viagra itu ya. Nah, kalau iya, dia nggak boleh guna. Ya, kecuali dia harus tunggu sampai beberapa jam. Oke. Nah, ada satu hal sebelum apa? Sudah mau habis, sudah dua lagi ya. Nitrat tolerance terhadap nitrat ya. Pembuluh darah menjadi desensitisasi terhadap nitrat. Kalau kita kasih nitrat tiap hari, dia akan terjadi desensitisasi. Meskipun obat masih diberi tetapi tidak memberikan efek ya. Hal ini karena kekurangan gugus sulfhidril. Ya ini nih. Ya, karena dari GTN menjadi NO, dia memerlukan enzim ALDH ya. Nah, ALDH itu dalam keadaan reduksi menjadi oksidasi. Nah, untuk ini dia juga diperlukan tiol, tahu nggak tiol? Ya, tiol itu seperti SH, seperti protein atau apa yang ada SH-nya, S for sulfur, H for hidrogen ya, ada SH-nya, oke? Tiol namanya, thiol, bahasa Inggrisnya thiol ya. Nah, oleh karena itu kalau banyak sekali kita gunakan GTN ini ya, sehingga ininya terbatas ya, tiolnya itu terbatas. Ya, satu hari tiol nggak ada, ya nggak bisa dia GTN-nya ya. Jadi dan GTN-nya jadi kayak tolerance, tidak bermanfaat ya, tolerance. Oke. Nah,
hal ini karena kekurangan gugus sulfhidril yang diperlukan dalam transformasi dari GTN jadi NO. Ya, terjadi sejak awal terapi. Dapat dicegah dengan memberikan periode bebas nitrat untuk 10 sampai 12 jam. Ya, jadi praktek yang baik itu memberikan waktu bebas nitrat. Ya, jadi tunggu dulu berapa bebas nitrat. Biasanya pada malam hari. Kenapa malam hari? Kenapa kita bebas Karena nitrat? pada istirahat ya Pak. Istirahat ya karena kan tubuh istirahat. iya, dia kan pakainya nitrat ini kan untuk mencegah serangan jantung ya. Jadi pada waktu istirahat tidak banyak resiko untuk serangan jantung meskipun ada juga orang yang meninggal ya pada waktu tidur atau pagi-pagi sekali ya. Cuman resikonya lebih rendah daripada di hari kalau lagi kerja atau olahraga atau apa, resiko kena serangan jantung kan lebih banyak ya. Nah, pada periode bebas nitrat pasien akan dilindungi dengan beta blocker atau CCB, calcium channel blocker. Jadi kita akan suruh pasien itu minum obat ini kayak beta blocker atau calcium channel blocker pada waktu dia ada nitrat free ya. Jadi kalian sudah tahu bahwa sesuatu obat kalau sudah kita sering gunakan ya dia ada yang disebut tolerance ya atau ya tolerance itu makin lama memerlukan dosis yang makin tinggi, itu juga satu ya. Nah udah habis. Ada pertanyaan nggak? Desensitasi itu apa Pak? Desensitasi, oke. Desensitasi itu ya, sensitif kan? Sensitif, dan sekarang dia jadi nggak sensitif lagi ya, desensitisasi ya. Jadi dia menjadi tidak sensitif lagi, ngerti nggak? Ya, kayak kamu nggak pernah minum kopi. Kalau nggak pernah minum kopi, sekali minum kopi nggak bisa tidur. Tapi kalau tiap hari minum kopi, ya nggak masalah. Ya, mau sebelum tidur minum kopi pun masih bisa. Ngerti nggak? Ya, karena sudah. Oh iya, jadi udah kebiasa gitu ya. Iya, desensitisasi, ya desensitisasi, ya. Jadi dia nggak sensitif lagi, gitu. Ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita ambil foto yuk. Bapak mau nanya boleh nggak? Ya boleh. Apa namanya obat yang ditaruh di bawah lidah itu semuanya itu rasanya pedes gitu Pak? Apa cuma beberapa obat aja? Iya, kalau untuk GTN ini dia agak ada sedikit pedes. Tapi kalau yang lainnya enggak atau emang semuanya kayak kalau yang ditaruh di bawah lidah? Ya, kalau dia ada kasih gula-gula, saya rasa dia nggak terlalu pedas ya, nggak terlalu pahit atau pedas gitu. Cuman yang pedas ini diperlukan supaya apa? Supaya kita tahu bahwa obatnya sudah bekerja. Kalau enggak nanti kita nggak tahu itu obatnya udah larut atau belum gitu loh. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Ya. Selamat Natal bagi yang merayakannya. Renita, Emma, siapa lagi? Monica, ya. Monica. Iya Pak. Iya. Oh ya, kalian tahu kan kalau Pak Ahmad itu kena COVID, kalian tahu ya? Iya Pak. Tahu Iya, Pak. Iya, tolong doakan ya. Kemarin katanya dia sakit perut ya. Ya hari ini mudah-mudahan udah lebih baik lah. Ya, Pak. Amin, Pak. Jadi, tapi teman-teman kita nggak ada yang kena ya, cuman itu doang ya. Sitia kemana? Sitia nggak tahu Pak. Tadi Cika telepon nggak diangkat. Oke, nggak apa-apa. Yang lain-lain apa? Benny segala kemana ya? Nggak ada ini.
Cuman segini doang ya orang-orang kita ya. Oke, saya ini dulu, saya print screen dulu. 1, 2, 3. Oke. Print screen. Oh ya, ada pertanyaan nggak mengenai tugas? Pak, itu dikumpulinnya ditulis di kertas apa gimana, Pak? Oke, ya saya belum menjelaskan ya. Saya belum bikin sebenarnya itu. Dia ada di e-learning, dia itu ada entry-nya ya. Di entry-nya nanti kamu tinggal copy and paste aja. Sudah tinggal kopas. Kamu bikin dulu semua di Word, MS Word ya. Nanti kamu tinggal copy dan kamu paste di situ, ada tempatnya ya. Nah, nanti saya akan bikin supaya grup lain bisa lihat jawaban kalian. Jadi nanti ini maksudnya untuk ulangan, waktu untuk UAS kan. Kalau keluar soal yang agak sama, nanti yang grup lain bisa ikut belajar di situ gitu. Ya, kalian suka nggak dengan kasusnya? Menarik Pak kasusnya Pak. Oh, ada yang aku suruh nonton lagi ya. Nggak dibuat di PPT Pak? Oh iya, PPT nanti untuk presentasi ya, kamu pindahin ke PPT juga ya. Cuman yang dikumpulkan nanti dalam bentuk copy, kopas, terus kamu masukin di situ nanti ada tempatnya ya. Nanti saya bikinkan lah, kan belum sampai akhir bulan aja kamu nanti saya nih. Dalam hari-hari inilah saya akan bikin itu ya linknya nanti ya. Oke, sekarang yang Cika sama ini dulu. Saya Renita sama ini ya, yang lain boleh leave dulu. Emma, kita ini dulu yang untuk anak-anak pagi ya. Baik, Pak. Terima kasih, Baik Pak. Pak, terima kasih Oke, Pak. selamat berlibur-libur bagi yang libur 2 Terima hari. kasih, Pak. Ya. Iya Pak. Makasih, Minggu, Pak. minggu depan kita kuliah lagi hari Rabu ya, karena Jumat kan libur lagi ini tahun baru ya. Oh iya. Oh Iya iya. Pak. Iya. Gila udah setahun saya nggak. Tahun ini cepet berlalu, saya nggak ngerasa apa-apa, nggak ngerasa kerjaan apa-apa. Iya. Makasih ya, Pak. Iya. Sehat Pak ya Pak ya. Hmm. Kenapa Dek? Selamat malam Pak. Malam. Ini kita remove aja dulu si Ali Fikri ini. Remove, oke. Oke, cuman Tia yang nggak ada ya. Kita ini print screen dulu. 1, 2, 3. Oke, print screen. Satu lagi dengan ininya, dengan kuliahnya. Bentar. Dengan bentar. Satu lagi dengan share screen-nya sekali. Satu, 2, 3. Oke. Print screen. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Iya. Pak. Ya, mari.